Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7 dengan topik perumusan dan pelaksanaan strategi. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Victor Pramudita Putra, NPM 21013010084, Nina Anindya Putri Wardana, NPM 21013010184, Suci Rohmatul Rizki, NPM 21013010031, Azah Ar-Rafi, NPM 21013010241, dan Al-Faiz Firjatullah, NPM 21013010232. Berpikir strategis. Seorang manajer tentu pernah menghadapi situasi yang kompleks, masalah yang sulit, dan keputusan yang menantang. Tugas dari manajer itu sendiri adalah menangani situasi ini dengan sebaik mungkin dengan menggunakan segala informasi yang telah ia miliki. Pemikiran strategis adalah tentang menganalisa peluang dan masalah dari perspektif yang luas dan memahami potensi dampak dari tindakan terhadap masa depan organisasi, tim, atau secara pribadi. 3 tingkatan strategi bisnis. Yang pertama, corporate level strategy atau strategi korporasi. Yang kedua, yaitu unit business level strategy atau strategi unit bisnis. Yang ketiga, functional level strategy atau strategi fungsional. Tujuan manajemen strategis. Setidaknya ada 7 tujuan manajemen strategik seperti berikut ini. 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. 2. Membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. 3. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. 4. Mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. 5. Membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. 6. Meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. 7. Berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategis. Proses ini diawali dengan evaluasi yang dilakukan para manajer terhadap posisi perusahaan sekarang terkait misi, tujuan, dan strateginya. Langkah terakhir proses manajemen strategis adalah menerapkan strategi baru. 1. Perumusan versus pelaksanaan strategi. Perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta membuat rencana strategi spesifik. 2. Analisis SWOT. Perumusan strategi sering dimulai dengan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi daya saing perusahaan. 3. Kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan kinerja strategisnya. 4. Kekuatan dan ancaman eksternal. Kekuatan adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Materi yang selanjutnya adalah merumuskan strategi tingkat perusahaan. Yang pertama, strategi portofolio. Merupakan komposisi jenis-jenis investasi yang dipilih dengan tujuan utama memperoleh profit maksimal. Dalam strategi portofolio, saham dibedakan menjadi 2, yaitu aktif dan pasif. Yang kedua, menggunakan BCG Metric. BCG Metric adalah metrik yang dirancang oleh grup Boston Consulting pada tahun 1970 yang membantu mengambilkan keputusan dan investasi, di mana ada 4: cash cow, paling menguntungkan, stars, persaingan tinggi, question mark, tinggi ketidakpastian, dogs, pangsa pasar rendah, kurang menguntungkan, dan bahkan mungkin profitabilitas negatif. Strategi yang ketiga adalah diversifikasi, yang merupakan salah satu strategi perusahaan terampuh, baik dari sisi keuangan atau pemasaran di dunia bisnis, yang tujuannya meningkatkan perolehan laba, memperluas market share, mencegah kebosanan masyarakat dalam suatu produk, dan membantu mengalahkan kompetitor. Merumuskan strategi tingkat usaha. Yang pertama, 5 kekuatan Porter. 5 kekuatan ini terdiri dari persaingan industri yang mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar dan seberapa kuat mereka. Yang kedua, ancaman datang baru yang mempertimbangkan seberapa mudah pesaing dapat memasuki pasar. Yang ketiga, ancaman produk pengganti
yang dimana faktornya mempertimbangkan seberapa mudah pelanggan dapat beralih antara produk dan atau layanan serupa. Yang keempat, daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar. Dan yang kelima, kekuatan tawar-menawar masuk, yang mempertimbangkan jumlah masuk yang dapat diakses oleh perusahaan dan seberapa mudah masuk dapat menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk mereka. Kebutuhan akan integrasi global. Yang pertama yaitu strategi global. Ketika suatu perusahaan memilih strategi global, berarti produk dan strategi perikanan di seluruh dunia dilakukan secara terstandardisasi. Inti strategi ini adalah anggapan adanya pasar global tunggal untuk produk, konsumen, dan industri. Yang kedua, strategi ekspor, yaitu mengekspor produk yang dibuat di dalam negeri ke negara-negara tertentu merupakan salah satu cara untuk memperkuat keberadaan di kancah internasional. Yang ketiga yaitu strategi transnasional, bertujuan menyeimbangkan efisiensi global dan daya lokal transport lokal. Mayoritas perusahaan multinasional ingin mencapai tingkat tertentu integrasi global untuk menghemat biaya, maka dari itu strategi ini menggabungkan standarisasi dan penyesuaian produk atau strategi perikanan. Yang keempat, strategi multidomestik. Ketika suatu perusahaan menggunakan strategi ini, maka mereka menangani pasar di setiap negara secara terpisah dengan menyesuaikan produk atau perikanan dengan selera dan kebutuhan lokal. Penerapan strategi menurut manajer Softal. Yang pertama, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar menunjukkan perilaku baru yang diperlukan dalam menerapkan strategi. Yang kedua, rancangan struktural. Rancangan struktural terkait dengan tanggung jawab para manajer, tingkat kewenangan mereka, serta konsolidasi dari berbagai fasilitas departemen dan divisi. Yang ketiga, sistem informasi dan kendali. Sistem informasi dan kendali mencakup sistem imbalan gaji, anggaran untuk alokasi sumber daya, sistem teknologi informasi, serta peraturan kebijakan dan infrastruktur perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya perusahaan adalah para pegawainya. Sumber daya manusia bertugas untuk merekrut, menyeleksi, melatih, memindahkan, mempromosikan, dan memecat pegawai dalam upaya mencapai tujuan strategis. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.